dengan mereka? Iya. Bisa sama frekuensinya gitu? Sama frekuensinya. Jujur saya nggak ngerasa kamu tiba-tiba jadi cantik, gak. Tapi aura yang saya rasain di kamu jadi serem di sini sekarang. Jadi kayak saya ngeliat kamu tuh dikubur gitu. Kayak ini kayak kuburan gitu, dan saya lihat kamu ada di dalam suasana kuburan. Kamu ini ya pergi ke kuburan untuk ngelakuin sesuatu ya? Kok saya ngeliat kuburan ya? Waktu melakukan ritual itu ada kuburan kah di sekitar situ? Biasa yang saya lewatin sih kayaknya rumah si dukun itu di belakangnya kuburan. Iya, Tapi memang di situ. Oke. Saya ngelihat kamu sekarang dikelilingin oleh beberapa makhluk halus loh. Jadi ini dia ngelakuin pelet, tapi kayak ngutang kekuatan sama yang itu, kayak gitu-gitu kan. Ya, biasanya yang bakar ini kan bakar menyan atau lupa, tapi ini garu. Garu. Bedanya apa garu dengan menyan atau apa? Kalau garu biasanya ini, kalau menyan itu biasanya untuk yang ini ya harus pakai. Kalau garu sebenarnya sama aja, sama cuma aja. bedanya garu ini kan cepet habis, kan bisa dituin tetap nyala karena kan membuat bara. Oke. Kalau garu atau dupa dia akan habis jadi abu. Oke. Gitu. Sayang nih nggak bawa foto lakinya yang jadi target. Saya jadi nggak bisa eksperimen apa yang kamu lakuin itu real atau fake. Kamu masih nyimpan fotonya? Iya, Masih ada. Masih nyimpan? Boleh dong saya lihat. Bisa tuh. saya nggak bawa. Nggak bawa. Di HP kan? Di HP udah nggak ada. Ya mungkin aja karena masih disimpan jadi laki-laki itu masih terus kejar. Betul. Sosok-sosok gaib ini minta apa sebenarnya dari dia? Jadi gara-gara memakai jasa sosok makhluk gaib, jadi dia harus membayar sosok gaib tersebut dengan macem-macem gitu, tapi nggak dilakuin sama gitu. Jadi ibaratnya kayak hutang gitu loh, masih gantung, Masih belum selesai urusannya. masih belum selesai. Makanya ngikutin dan nempel terus. Dan selama itulah pengaruhnya belum lepas dari laki-laki itu. Dia jangan takut deh. Ya, dia relax dulu ya. Ya, tenang. Tapi sebenarnya kalau saya baca pikiran dia mau lepas, bener-bener lepas sih. Baik. Udah capek bener-bener. Capek banget dianya. Kagak. Saya ngelihat tidurnya dia diganggu sosok-sosok makhluk halus. Iya kan? Dan Iya. kamu bahkan nggak bisa tidur kan? Iya, kadang saya nggak bisa tidur. Itu akibatnya kamu sendiri sih sebenarnya, hukuman dari Iya. perbuatan kamu sendiri sebenarnya. Keluarga terganggu juga nggak? Tidak, Mereka nggak diganggu? Atau kamu nggak tahu mereka diganggu atau enggak? tidak sih. Oke. Oh ini tuh gini tahu sebenarnya. Dan itu Ini serem banget. seperti ini. Oh gitu. Gitu. Mengundang makhluk halus datang ke sini. Saya merasakan sekarang ada di belakang saya, di belakang Bayu, dan di belakang penonton kita. Yang mana sosoknya Roy yang datang? Aku takut. Saya minta lagi dibakarin lagi dong. Ada lagi gak? Tidak hanya itu. Ada lagi? Saya bawa hanya itu. Kamu bawa cuma ini. Penonton terasa lebih dingin nggak? Ada sosok yang dekat penonton juga, Roy. Ada. Saya merasakan di sini kalian ngerasain aneh gak? Ada
sesuatu yang janggal. Ada yang merasakan sesuatu kejanggalan? Di sebelah mana, Roy? Iya, benar. Mereka ketakutan sekali sih. Kasihan mereka sih kalau mereka dimasukin. Tapi yang saya lihat di belakang saya ini semua, kalau tampilan layar di mata saya adalah pocong, kuntilanak, dan sejenisnya gitu ya, ada di kepala saya. Mereka semua ini ada di sini semua. Yang kalian lihat penonton, Betul. tapi yang saya lihat beda. Mereka marah, terganggu, atau bisa diusir? Mereka mau apa sebenarnya, Roy? Mereka terundang. Karena Ritual ini. ritual yang tadi ya. Iya, saya jadi terbawa ke alam dimensinya dia gitu sekarang. Saya merasain, iya bener juga, ada di dalam dunianya dia nih. Selama ini mereka kayak mau nyampein sesuatu nggak bisa, tapi begitu Roy frekuensinya sama Mbak Di ini, mereka jadi kayak muncul supaya mau nyampein sesuatu. Ada di sebelah mana, Roy? Saya lihat tuh. Oke, baik. Di belakang saya sih, semuanya Semua banyak ya. banyak banget. Saya nggak pengen dupa ini habis deh. Kalau habis, saya pengen dia nunjukin eksistensinya sekarang. Saya pengen semua makhluk bisa nunjukin kegelapan. Mereka nggak akan merasuki penonton kita kan, Roy? Mudah-mudahan enggak. Oke. Ini yang saya bilang, muncul di belakang penonton saya. Itu apa? Dia mau nyampein sesuatu ya? Menunjukkan Apa itu? eksistensinya atau? Iya, betul, Bayu. Dia nunjukin keberadaannya kalau gue di sini nggak main-main loh. Gue di sini pengen gitu. Dan dia bilang, kamu gak usah ikut campur. Itu yang saya dengar. Saya. Keganggu juga sama kamu karena coba untuk lepasin dari dia. Dia muncul banget nih sekarang. Sekarang lagi mulai mendekat. Kita kayak diteror dan dapat serangan gaib. Dan dinya itu gara-gara di sih yang membuat ini semua. Tapi kan Dinya udah nggak pengen lagi kan? Itu gimana tuh? Iya, masih masih ada- makhluk-makhluknya masih nyantol semuanya. Sebelum selesai karena mereka minta sesuatu dari dia, nggak tahu apa tadi. Ini kamu terakhir ritual kayak gini udah lama? Sudah lama. Itu mungkin karena udah lama mereka datang kayak minta untuk diritualin lagi gitu. Betul. Saya ada di sini tuh kayak berada di dunia lain deh, beneran. Saya ngeliat orang-orang di sini dan orang. Coba kamu teriak deh, pergi lo semua. Pergi semuanya. Karena urusan saya dengan kalian sudah selesai. Jangan ganggu saya lagi. Belum pergi. Roy. Belum sama sekali. Kamu ada yang aneh deh di diri kamu. Jangan-jangan ada arwahnya yang ngehantuin di kamu ya. Iya. Coba deh kamu sini. Oh, makan tuh bunganya. Bunga kantil. Tahu bunga kantil? Kan kuning. Yang ini. Kalau kamu beneran nggak ada apa-apa,
Kamu berani makan atau belum? Putusin. Saya curiga dengan penonton saya yang ini. Kenapa dia memakai peralatan semacam supranatural ya di cincinnya dia, di dalam diri dia, di dompet dia. Saya merasa ada korelasi dengan tapi bukan secara langsung sih. Oh, kamu bawa sesuatu di dompet, di kantong? Kenapa pakai cincinnya Pakai tuh cincinnya kayak tapi- berhubungan dengan ghost? Ini dari nenek mama saya. Ada hubungannya dengan apa? Pasti family keluarga. Pernah mengundang makhluk gaib, diritualin apa, dimandiin? Terus gimana rasanya udah makan bunga? Pahit, Itu apa? Pahit banget. pahit banget. Lihat dia deh, cantik gak? Coba lihat dia. Ceritain deh, apa yang kamu lihat setelah makan? Hah? Kenapa? Makan bunga ini saya lihat ini. Hah? Cantik. Jadi cantik. Jadi cantik. Kakak pahit tapi lihat dia kayak gimana gitu. Beda. Oke. Jadi begitu kamu makan, apa rasanya? Pahit. Pahit. Terus Rasa begitu gua ngelihat di Mbak ini ada yang beda. Nggak seperti kayak waktu tadi Kayak ketemu sebelumnya biasa lihat aja. pertama Biasa gitu. aja. Coba lihat lagi. Enggak ada bentuk pocongnya di sana, Didi. Ada yang aneh. Tapi cantik gitu. Iya. Cantik banget. Pas saya makan bunga mimosa ini pahit banget. Jadi saya lihat aja ada yang aneh. Oke. yang kamu lihat kamu sosok pocong udah di situ. Iya, Di sebelah pocong mana? dan Di depannya. Jadi tuh dia itu dibungkus pocong sekalian gitu loh. Didinya. Didinya. Oh. Didi. Orang yang ngeliat setelah makan bunga. Iya. Oke, kamu boleh kembali. Orang-orang yang bisa, saya yakin penonton saya tadi itu bisa ngerasain hawa-hawa supernatural yang beda gitu ya. Orang-orang yang khusus yang bisa melihat tersebut, yang bisa ngerasain energi gaibnya gitu. Sekarang, Tapi aku jadi merinding sih. ya kan? Jadi terasa berubah Iya, enggak, ininya. maksudnya iya. Tiba-tiba merinding aja gitu. Muncul apa lagi? Pahit. Mau minum kah? Minum deh. Kalau ini dihancurin semua gimana? Boleh. Itu Jangan. saya mau jadikan kenang-kenangan untuk saya. Jangan, nanti ada terus, ada di kamu loh. Udah jadiin kenang-kenangan. Kenapa kamu mau hancurin ini? Apa yang kamu lihat dari benda ini? Maksudnya biar apa? Sebenarnya hancurin ini biar netralisir Loh. semua barang-barang dia sih. Dan Iya ini sih. tempat tempat dupa ini magis juga dari segi bentuknya Iya, dari dan bentuknya aja kita udah lihat kayaknya iya, kayak something mistis wrong, gitu ya, kayak dan dia ditutup pun karena ada udara jadi dia masih keluarin asap terus dari tadi. Percuma juga kamu punya kayak ginian tapi buat yang enggak katanya mau lepas saya buangin dong harusnya di Malah jadi rumah makhluk gaib situ ya. iya rumah makhluk gaib atau sesita ini juga sesita sih sebenarnya. Boleh dicerita? Iya. Dia masih bisa dibersihin dia semua. Masih bisa sih. Herannya ya, ini dupa gak habis-habis. Kok dari tadi kan harusnya udah. Bukan tadi udah gitu ya? Tadi saya pikir udah mulus. Di berubah pikiran atau tidak? Harus campuran. Oh saya ngerasa dia gak mau lepas ya sama Di. Dan dia gak mau lepasin barang-barang kayak ginian. Kenapa sih Di masih mau kayak ginian-ginian? Tuh kayak gak sinkron gitu. Ops. Kalau saya terus terang saya akan sita semuanya. Boleh ya disita ya? Boleh, karena saya memang pengen lepas. Dengan disita bisa lepas dari dia, Roy.
belum selesai sampai di situ aja ternyata. Harus banyak berbuat kebaikan yang berhubungan dengan hal-hal supernatural. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang bermain spiritual dan supernatural, kamu rasa itu salah, kamu langsung nasehatin mereka supaya buru-buru balik ke ke arah yang benar gitu loh. Berdoa sama yang di atas gitu loh. Kamu jadi orang yang udah pernah kecemplung, terus ngajarin orang yang mau nyemplung gitu loh. Itu sih maksud saya tapi jujur kamu masih nggak ikhlas sama saya. Bunga-bunganya dan tempat dupanya itu nggak mau disita sebenarnya hatinya, dia bilang gitu. Padahal di penonton saya semua itu, kalau saya lihat tadi saya juga sempat mulai agak terbawa di pikiran dia gitu ya. Saya ngeliat semua itu makhluk halus di penonton ini. Dan kedua, ada bunyi-bunyi yang aneh, gombrang gitu langsung. Itu gara-gara Di sendiri sih. Sekarang pilihan ada di tangan Di. Ini boleh disita. Boleh. Laki-laki yang selalu ngejar-ngejar dia itu, yang kena pelet, akan lepas dari peletnya, Roy. Harus lepas dong, pasti lepas kalau Setelah dia diambil ya. diambil-ambilin. Ada lagi gini, sebenarnya Di nggak cuma satu ini. Dalam penerawangan saya di rumah kamu tuh ada satu lagi sebenarnya. Jujur, Benda ini atau yang lain? benda-benda spiritual. Ada lagi? No, you're lying. Coba diingat. Coba diingat. Yang biasa dilakukan untuk ritual, apakah semuanya udah dibawa ke sini atau masih ada yang di rumah? Sisa kembang kantilnya mungkin masih ada di Masih ada kamar kembang saya. kantil di rumah. Sisa yang saya habis makan. Oh, potongan sisa makan kamu makan itu. Nggak dibuang emangnya? Tidak, itu memang harus disimpan kan. Buang lah. Kan matanya mau lepas. Itu kalau saya nggak korek-korek dari tadi ya. Kamu nggak lepas-lepas, masih nyimpen. Saya lihat kamu aja kayak nggak ikhlas dari tadi. Saya nanya, ini saya bakar ya, saya sita ya, masih nggak gitu. Terus saya mau gitu. Terus saya lihat yang lain sebenarnya nggak ada. Terus tiba-tiba dia bilang, iya sih melati. Kayak masih Belum 100%. 50-50 gitu loh. Kayaknya mungkin dia juga ngerasa datang ke sini udah gitu ketemu sama Roy bisa lepas langsung Nggak gitu bisa. aja. Harus berbuat kebaikan banyak juga berhubungan dengan orang-orang lain. Dan tantangannya di situ sih. Begitu ikhlas dan rela untuk melepas ini semua. Terus saya lihat di kedepannya ada kematian seseorang ya. Siapa Roy? Kerabat? Iya, Saudara keluarga dia? saudara keluarga dia. Bukan Di tapi? Bukan Di. Kalau ini terus-terusan dilakukan, saya curiga Di akan menumbalkan seseorang secara nggak sengaja. Itu kalau kayak gitu, Roy, maksudnya dia jadi membawa tumbal gitu. Iya. Karena si yang dulu-dulunya belum lepas. Iya. Mereka minta sesuatu dari Di ini. Itu sesuatunya apa? Itu tumbal itu. Tumbal itu soalnya gini loh, si Di ini udah pakai jasanya mereka nih, jasanya si aku nggak tahu nyebutnya apa sih, rambut panjang nenek-nenek ini. Terus udah pakai jasanya si itu pocongnya dia. Ada lagi makhluk aneh lagi, bentuknya kayak dupa gitu, tapi nggak pernah Kayak gitu? ada. Iya. Yang ada. Iya, yang kayak gitu kan kayak unik gitu kan, aneh ya. Kayak jenglot bukan jenglot, kayak orang bukan orang, monster bukan juga. Jadi aneh aja. Sekarang di sini ada yang bisa dilakukan? Sebenarnya tadi teriakan kamu kurang cukup kuat. Sekarang aku pengen kamu banting semua yang ke situ ke bawah. Tapi yang kenceng. Sama tampan-tampannya. Bener-bener tulus ya dia. Kalau kamu udah ketemu Roy Kiyoshi, nggak mau setengah-setengah akunya. Kamu buang emosinya. Stop. Mundur lagi. Mundur lagi. Yang kenceng Kesini, bantingnya, sebelah jangan sini. setengah-setengah. Ke sebelah sini nggak ada pesan. Buang tuh. Oke, sebentar tahan. Jangan setengah-setengah tapi kenceng. Itu secara simbolik udah
ngancurin semuanya, tapi belum kelar sampai di situ aja. Terus berbuat baik ya di Iya. berhubungan dengan supernatural supaya orang-orang kembali ke jalan yang benar. Karena kamu udah jadi contoh orang yang memakai pelet kemudian terjebak gimana keluarinnya dan bingung gitu. Nah kamu nasihatin orang supaya orang nggak main pelet gitu aja. Begitu dihancurin itu tadi, ada yang keluar dari situ nggak, Roy? Ada banyak suara-suara ketukan palunya itu membuat bubar. Yang tadi ya berjejer di belakang tuh semuanya Di belakang situ langsung berubah. nggak ada. Kaget merekanya. Ya, pesan dari Iya. aku itu aja sih. Baik. Mbak Mira, ada pesan yang mau disampaikan buat Di? Iya, mungkin memang harus ingat lagi bahwa apa yang kamu lakukan itu akan berbalik sama diri kamu sendiri. Jadi kalau mau berbuat nggak baik pun pasti nanti akan kembalinya ke diri sendiri. Di, kami harap yang terbaik buat kamu, salam buat keluarga, dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa membuat kamu Iya, terlepas benar-benar terlepas, dari udah nggak kesalahan ada apa lagi yang beban. pernah kamu lakuin. Jangan lupa bertobat, minta maaf, dan menyesal. Iya. Terima kasih kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu boleh meninggalkan studio. Tak perlu bersusah payah untuk membalas dendam. Cukup memaafkan setiap kesalahan, maka akan tercipta kedamaian.